Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bertemu lagi di program Gema Firman dalam angka bermakna. Kita sudah berada pada angka 5. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan lagi untuk merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat rohani apa yang akan kita dapati dari angka 5 ini? Saudara-saudara, mari kita ke 5 yang pertama. Imamat pasal 5 ayat 5. Dengarkan bunyi ayat ini. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Saudara-saudara, siapapun kita tidak lepas dari kelemahan dan kesalahan, bahkan dosa. Itulah kita manusia. Namun persoalannya adalah kita sering sukar untuk mengakui kesalahan itu, kesalahan yang kita telah perbuat itu. Apalagi kalau perbuatan yang kita lakukan itu kita lakukan pada orang-orang yang kita anggap setara, bahkan di bawah dari status kita. Ya. Maka pengakuan serta permohonan maaf itu akan sulit untuk dilakukan. Namun selanjutnya, jika kesalahan itu sudah bersifat dosa, maka itu tidak hanya berurusan dengan orang lain, tapi itu sudah berurusan dengan Tuhan. Saudaraku, di zaman perjanjian lama dalam Alkitab ini, jika seorang melakukan kesalahan dosa, ia harus mengakuinya dan membawa kambing atau domba untuk disembelih sebagai korban penghapus dosa. Ya, korban penghapus dosa. Mari kita lanjut membaca ayat yang ke-6 dari Imamat pasal 5 tadi. Tadi kita baca Imamat pasal 5 ayat 5. Kita membaca ayat selanjutnya. Jadi di ayat 5 pasal 5 tadi buku Imamat dikatakan begini. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara, ia harus mengakui dosa itu yang telah diperbuatnya itu. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan begini. Ayat yang ke-6. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor binatang dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Jadi di zaman perjanjian lama itulah cara seseorang menyelesaikan pelanggaran dosanya. Nah, bagaimana kita sekarang ini? Jika kita melakukan kesalahan dosa, apakah kita masih membawa hewan kurban? Ya, saya ulangi, bagaimana kita sekarang ini jika kita melakukan kesalahan dosa? Apakah kita membawa hewan korban lagi? Ya, kita sudah tidak membawa hewan kurban lagi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pengganti korban itu bagi kita. Bahkan semua upacara-upacara korban yang menyimbolkan Kristus telah digenapi atau menemui wujudnya di dalam Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lanjut kita ke ayat 10.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu yang sudah dilakukan untuk mengganti akan hewan-hewan korban yang dahulu dilakukan oleh umat-umat Tuhan di zaman dahulu. Nah, jika sekarang kita jatuh dalam kelemahan dosa, maka satu-satunya Yesus yang mengantarai kita dengan Bapa. Yesus dapat mengampuni dosa kita ketika kita sadari, akui, kita bertobat dan kita tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, dari semua panca indera yang ada dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini, mana yang cenderung membawa kita dalam dosa? Kita akan ditolong oleh Raja Soleman dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 5. Pengkhotbah 5 ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi yang cenderung membawa kita dalam dosa adalah mulut kita. Mulut kita ini bukan hanya menjerumuskan diri kita sendiri, tetapi justru bisa membawa banyak orang dalam konflik. Itulah sebabnya ada pepatah mengatakan, karena mulut badan binasa. Saya dengarkan Roma pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ulangan pasal 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara-saudara, firman iman, ya. Inilah firman yang harus ada di dalam mulut, di dalam kehidupan kita. Firman Allah, bukan gosip, bukan hoax, bukan fitnah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur 5 ayat 5, sebab engkau bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Hosea pasal 5 ayat 5, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahan sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Inilah kehidupan kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Saudara-saudara, mari kita kelima berikutnya. Lukas 5 ayat 5. Dengarkan kalimat ayat ini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman dari Simon Petrus dan saudara-saudaranya sebagai nelayan. Mereka sudah dianggap mahir, berpengalaman, profesional sebagai nelayan. Tapi semalam, dalam satu malam itu, tak seekor pun ikan berhasil mereka tangkap. Mari kita dengarkan keterangan Alkitab dalam Lukas pasal 5, mulai ayat yang pertama. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala mereka. Ia naik ke dalam salah satu perahu
yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, pada ayat 5, di pasal 5 yang kita baca tadi, saya ulangi, ini jawaban Simon. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang lain di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Saudara-saudara, sebuah pembelajaran yang indah. Hidup ini bagaikan sebuah perahu, secara pribadi dan secara keluarga. Siapa yang mengendalikan, siapa yang menjadi nahkoda perahu kehidupan ini, itulah yang menentukan tibanya perahu hidup kita pada tujuan. Kita semua punya rencana, kita punya cita-cita, kita punya tujuan, kita punya harapan, tapi sering gagal, kurang berhasil, bahkan banyak mengecewakan. Perahu hidup ini banyak diterpa badai, arusnya terlalu deras, anginnya terlalu kencang. Perahu hidup ini masih kosong, masih jauh dari apa yang direncanakan, masih jauh dari apa yang diharapkan. Saudaraku, kunci rahasianya adalah pertama, undang Yesus pada perahu hidupmu, perahu rumah tanggamu. Lalu dengar serta lakukan perintah firman-Nya. Mari kita lihat beberapa kunci. Yang pertama, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Banyak orang hanya mencari berkatnya, tetapi tidak mencari sumber dari berkat itu. Yang kedua, yang pertama kita mencari sumber dari berkat itu. Kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Berapa hari kita bekerja, saudara-saudara? 6 hari. Kita diberi waktu yang panjang dalam sepekan untuk melakukan segala kegiatan pekerjaan kita. Kita perlu usaha, kita harus bekerja, baru kita dapati apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Kita perlu berusaha, kita perlu bekerja. Lalu yang ketiga, sesudah kita bekerja, kita dapatkan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita lewat usaha pekerjaan kita. Apa yang perlu kita ingat dalam hidup ini? Kunci yang ketiga itu, Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada banyak orang yang lupa dengan cara yang ketiga ini, dan pada akhirnya usaha gagal. Bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Itu adalah milik Tuhan yang kudus. Satunya ayat yang mengatakan, ujilah aku,
kalau aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, kita maju ke ayat berikutnya. Matius pasal 25 ayat 5. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini adalah perumpamaan tentang hal kerajaan surga yang diumpamakan pada 10 anak gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. 5 yang bijaksana dan 5 yang tidak bijaksana, yang dalam bahasa Alkitab disebut bodoh. Apa arti perumpamaan ini, saudara-saudara? Ke-10 gadis anak darah adalah mereka yang mengaku pengikut Yesus. Ke-10 gadis adalah gambaran dari mereka yang mengaku orang-orang Kristen, yang pada awalnya mereka terhubung dengan kerajaan surga. Mereka berpihak kepada Yesus dan siap menanti kedatangan Yesus. Tetapi di akhir zaman mereka semua tertidur. Ke-10 gadis itu semua tertidur. Ke-10 gadis ini sama-sama memiliki lampu. Apakah lampu itu? Ya, ini Alkitab atau firman Allah. Sama-sama memiliki lampu. Apa yang menjadikan mereka berbeda dan pada akhirnya terbagi menjadi 2 kelompok, saudara-saudara? Jawabannya adalah persediaan minyak. 5 gadis bijaksana ini memiliki persediaan minyak, tapi 5 gadis yang tidak punya persediaan minyak adalah gambaran dari gadis yang tidak bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, lampu mereka tetap menyala dan akan terus menyala. Tetapi lampu dari 5 gadis yang tidak bijaksana, yang bodoh, sudah hampir padam dan pasti padam. Minyak itu adalah gambaran dari kuasa Roh Kudus. Firman yang ada pada mulut kita, yang ada pada diri kita, ketika kuasa Roh Kudus itu terpenuhi pada kita, maka segenap perilaku hidup kita akan benar-benar memantulkan tabiat Kristus. Tabiat yang kita akan bawa ke sorga. Dan perubahan tabiat itu hanya dapat terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah gambaran dari 5 gadis yang bijaksana, dari umat-umat Tuhan yang sedia menanti kedatangannya. Bagaimana dengan 5 gadis yang lain yang disebutkan sebagai 5 gadis yang bodoh? Saudara-saudara, mari kita dengarkan keterangan dari salah satu buku yang ditulis oleh seorang penulis Kristen terkenal, Nyonya Ellen G. White. Ia diilhami oleh Roh Kudus dan menuliskan buku yang berjudul Membina Keluarga Abadi. Halaman 317 dan 318. Saudara dengarkan, saya bacakan untuk kita. Golongan yang digambarkan oleh 5 anak darah yang bodoh bukanlah orang-orang munafik. Mereka menghormati kebenaran, mereka membela kebenaran, mereka tertarik kepada orang-orang yang percaya kepada kebenaran. Tetapi mereka belum menyerahkan diri pada pekerjaan Roh Kudus. Mereka belum jatuh ke atas batu, yaitu Yesus Kristus. Golongan ini juga dilukiskan sebagai pendengar yang mempunyai hati tanah yang berbatu. Mereka mendengarkan firman dengan rela, tapi mereka gagal melaksanakannya. Inilah golongan yang waktu masa kesukaran ternyata berseru damai dan sejahtera. Mereka membuat hatinya dalam perasaan aman dan tidak mengimpikan datangnya bahaya.
Ketika terkejut dari tidur yang terlena, mereka menyadari kemiskinannya dan memohon kepada orang lain untuk menutupi kekurangannya. Tetapi dalam perkara-perkara rohani, catatan buku ini berkata, tidak seorang pun dapat menutupi kekurangan orang lain. Tabiat tidak dapat ditukar. Tabiat tidak dapat ditukar. Tidak seorang pun dapat memberikan kepada orang lain tabiat yang merupakan buah dari pekerjaan Roh Suci. Selanjutnya, biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawa mereka sendiri. Saudara-saudaraku, keselamatan atas diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Biarlah kuasa Roh Kudus terus dan dapat membaharui kehidupan kita dari waktu ke waktu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudaraku, ketika kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, namun masih juga sering kita lemah, kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi hari ini, setiap waktu Tuhan masih tetap memanggil kita. Oleh tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, kita terus dipanggil untuk ada sebuah perubahan. Ia sedang menanti saya dan saudara, karena ia akan segera datang. Dia akan datang menjemput kita dan membawa kita kemana ia berada. Yang pasti bahwa ketika kehidupan kita telah dicocokkan dengan kuasa kebenaran firman lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, yakinlah bahwa Tuhan akan terus menyertai seluruh hidup kita, doa kita pada saat yang indah ini. Amin.